siang, Mesra. Siang, Pak. Bagaimana kabar Mesra hari ini? Kabar baik, Pak. Kabar baik ya, puji Tuhan. Semoga terus baik ya, Mesra. Ya, sebelumnya terima kasih ya, Mesra, sudah meluangkan waktunya untuk mau berbicara dengan Bapak melalui Google Meet ini ya, Nak ya. Sama. Berarti Bapak jelaskan dulu ya secara singkat ya, apa itu layanan konseling individual, Mesra ya. Boleh, Pak. Ya. Jadi Mesra, layanan konseling individual itu merupakan layanan yang diberikan atau proses bantuan yang diberikan oleh seseorang profesional atau tenaga ahli kepada seseorang yang membutuhkan, atau dalam hal ini adalah peserta didik. Yang mana untuk peserta didik ini disebut dengan istilah konseli dia. Fungsinya adalah untuk membantu seorang konseli dalam menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Proses konseling ini kita laksanakan dengan unsur yang namanya kerahasiaan. Ya, unsur utamanya itu rahasia, Mesra. Jadi apapun yang kita bicarakan hari ini itu cuma Mesra dan Bapak yang tahu, tidak ada yang lain. Harap Mesra itu menyampaikannya secara jujur dan terbuka. Berikutnya, dan di sini juga Bapak berharap Mesra secara sukarela. Nah, kira-kira Mesra sukarela tidak mau menyampaikan tidak permasalahan yang dihadapi Mesra hari ini, Nak? Tentu, Pak. Mau ya? Ya. Agar lancar proses konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Pak. Baiklah, sebelum kita melaksanakan konseling individual, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk pertama sekali, kamu boleh Nak menceritakan apa yang kamu alami selama ini sampai mengganggu kehidupan kamu. Ayo silakan Mesra. Jadi begini, Pak. Saya selama ini merasa tidak percaya diri dengan diri saya sendiri. Bahkan saya pun selalu merasa kalau saya itu tidak pantas untuk berdiri di depan teman-teman dan di depan orang banyak. Waktu kemarin Ibu Mirna meminta saya untuk menyampaikan pendapat saya di depan kelas. Saya langsung gemeter gitu, Pak. Sampai saya ditertawain teman-teman dan saya sangat malu, Pak. Oh, jadi kamu pada saat itu merasa malu ya. Kira-kira selain itu, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu, Mesra? Ada nggak hal-hal yang lain yang ingin kamu sampaikan ke Bapak lagi? Jadi begini, Pak. Ya. Saya itu selalu gugup berdiri di depan kelas. Bahkan apapun yang saya sampaikan jadi nggak jelas gitu, Pak. Ya. Saya juga punya keberanian untuk ngomong. Terus ketika saya berdiri di depan kelas, saya sering peringatan, Pak. Dan bahkan tidak cukup mempunyai keberanian untuk melakukan hal tersebut. Oh, jadi kamu di kelas ketika kamu disuruh untuk menyampaikan pendapatmu di depan kelas atau berdiri di depan kelas, kamu merasa gugup ya? Jadi begini, teman-teman saya kan hampir semuanya punya orang tua yang lengkap. Sedangkan saya, Pak, mama dan bapak saya sudah pisah. Bapak saya di seberang.
mereka juga termasuk orang yang berada, Pak. Jajan mereka selalu ada, dan sedangkan saya tidak punya, Pak. Saya sangat malu bergabung dengan mereka di kantin, Pak. Nggak punya uang untuk jajan, Pak. Terus, saya juga merasa penampilan saya nggak menarik sama sekali, Pak. Jadi, saya nggak berani berteman dengan mereka, karena saya takut malu diejek, Pak. Jadi menurut Mesra, dengan apa yang kamu pikirkan, dengan apa yang kamu rasakan hari ini, atau bahkan sebelum-sebelumnya, itu yang membuat Mesra tidak menjadi orang yang percaya diri. Begitu ya, Nak? Iya, Pak. Dengan apa yang kamu pikirkan selama ini, Mesra, itu juga yang membuat kamu jadi tidak pede untuk tampil di depan kelas ya? Iya, Pak. Saya merasa pantas aja untuk bisa melakukan hal itu. Menurut kamu nih ya, Mesra, apakah hanya orang-orang atau teman-temanmu yang memiliki keluarga yang harmonis yang bisa percaya diri atau bisa tampil atau berbicara di depan kelas? Nggak sih, Pak. Ya. Ada juga teman saya yang mengalami hal yang serupa dengan yang saya alami. Aha. Namun, dia tetap percaya kok untuk tetap berdiri dan tampil. Oke, terima kasih untuk jawaban jujur kamu ya, Nak ya. Ternyata tadi kamu bilang ternyata seseorang itu masih bisa tampil ya, walaupun dia tidak memiliki keluarga yang harmonis. Begitu ya, Mesra? Ya, Pak. Apakah itu menurut kamu, apakah itu bisa menjadi alasan seseorang untuk bisa, atau alasan seseorang untuk tidak menjadi orang yang percaya diri, Nak? Pak, itu kan hanya beberapa orang saja. Nggak semua, Pak, mengalami hal yang serupa dengan yang saya alami. Mereka jadi nggak percaya diri untuk tampil. Oke, sekarang begini, Mesra. Apakah orang-orang yang tidak memiliki keluarga yang lengkap atau tidak harmonis, mereka tidak layak berbicara di depan kelas? Sedangkan mereka itu punya potensi loh, atau mereka tuh punya pemikiran yang baik loh untuk diungkapkan. Oh, enggak, Pak. Iya. Oh, saya, jika seandainya mereka mempunyai pemikiran yang baik yang harus diungkapkan, karena nggak ada hubungannya. Nah, itu kamu sudah mengerti ya, Mesra. Bagus sekali, Mesra. Bapak juga ingin tanya, Mesra tadi mengatakan bahwa orang tua Mesra itu tidak utuh, betul ya? Ada yang di Nias, ada yang di seberang, betul ya? Betul, Pak. Mengapa itu bisa menjadi, atau itu bisa membuat seorang Mesra tidak percaya diri? Nah, kenapa? Sangat merasa malu dengan teman-teman saya yang dimana orang tuanya itu masih utuh dan harmonis. Oke. Tapi apakah kamu sekarang masih malu, Mesra, dan membuat itu membuat kamu semakin tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas, Nak? Enggak, Pak. Ternyata setelah saya pikir, itu hanya ada di pikiran saya saja. Ternyata ada juga kok teman-teman saya yang mengalami hal yang serupa dengan yang masih saya alami, Pak. Dan mereka masih tetap berani untuk tampil, asalkan
punya pemikiran yang baik untuk diungkapkan. Ya, bagus sekali ya Mesra. Bapak dukung sepenuhnya pemikiran kamu tadi. Kira-kira setelah dari sini, apa yang akan Mesra perbuat ke depannya? Pertama yang saya lakukan, Pak, saya akan mencoba lakukan untuk memulai mendekatkan diri dengan teman-teman saya, dan bahkan mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang nggak betul itu, Pak, yang sudah ada di dalam diri saya selama ini. Saya akan coba untuk berbicara di depan kelas, untuk menunjukkan hasil pemikiran saya tanpa mengingat saya dan teman-teman saya dari keluarga seperti apakah. Dan saya pula akan mencoba untuk memperbaiki penampilan saya agar lebih terlihat menarik menurut pandangan saya. Bagus sekali ya Mesra. Jika itu saja dapat Mesra lakukan dalam jangka waktu dekat ini, nak, Bapak yakin lambat laun kamu akan semakin percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki. Baiklah Mesra, apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan? Saya rasa tidak, Pak, karena saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Ya, oke, Mesra, karena kamu sudah merasa cukup untuk hari ini, kira-kira hal apa ini yang dapat kamu ambil, nak, dari pertemuan kita hari ini, nak? Tuh, Pak, ternyata selama ini ada yang salah dengan pola pikir saya tentang orang-orang di sekitar saya, Pak, dan bahkan termasuk tentang diri saya sendiri. Ya. Ternyata untuk menjadi orang yang percaya diri itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Selama kita itu merasa memiliki kemampuan, kita harus berani menunjukkan kemampuan kita itu tanpa memikirkan orang lain. Itu berasal dari keluarga yang harmonis, orang kaya, ataupun punya penampilan yang menarik, Pak. Berharap semoga apa yang sudah Mesra rencanakan hari ini dapat segera terlaksana dengan baik, ya. Dan tetap semangat Mesra untuk menjalankan semua rencana-rencana Mesra tadi. Itu rencana-rencana yang Bapak rasa udah keren sekali. Wah. Nah, tadi kan kamu juga udah berjanji nih sama Bapak akan melaporkan perkembangan yang akan kamu lakukan. Kira-kira Mesra, kapan ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak untuk menceritakan perkembangan-perkembangan yang sudah kamu alami, nak? Saya minta waktu seminggu ya, Pak, agar saya bisa mencoba dulu, dan saya bisa lihat juga bagaimana perkembangan saya, dan setelah itu saya akan bisa melaporkannya ke Bapak. Oke, baiklah Mesra. Kalau begitu Bapak tunggu minggu depan, nak ya, nak ya. Bisa ya minggu depan, Pak, ya? Oke. Ya, sama-sama Mesra. Oh ya, Mesra. Setelah selesai proses konseling ini, Bapak akan mengirimkan yang namanya link lembar evaluasi, ya. Selama kamu mengikuti proses konseling ini. Apakah kamu nanti bisa mengisinya, nak? Bisa, Pak. Ya. Terima kasih Mesra. Baiklah Mesra, kira-kira, nak, ada lagi nggak yang ingin kamu tanyakan kepada Bapak sebelum kita akhiri pertemuan kita, Mesra? Saya rasa tidak ada, Pak. Oke lah, karena kamu sudah merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kita akan mengakhiri pertemuan kita ini ya Mesra. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini,
Tadi kan diawali dengan doa nih, Mesra. Maka kita akhiri juga dengan doa ya, Nak ya. Ya, Pak. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Mesra, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima Amin. kasih, Pak. Sama-sama, Mesra. Tetap semangat ya, Nak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sehat selalu ya, Mesra. Sebaliknya.